Dakwah dalam bidang kemiliteran. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Ertugrul tahun 1299 sampai 1326 Masehi, banyak kemajuan yang dialami Turki Utsmani, baik dalam bidang militer, pengetahuan agama, pemerintahan budaya, serta dalam bidang dakwah. Dakwah dalam bidang militer. Dakwah berkembang dengan baik, yaitu pada kekuatan tentara Utsmani Janissary atau pasukan Inkisyariah. Dakwah dalam bidang agama merupakan faktor terpenting dalam pemerintahan Turki Utsmani. Perkembangan tarekat pada saat itu terkenal dengan tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak ditekuni dari kalangan militer dan sipil. Adapun tujuan dari tarekat Maulawi untuk mengimbangi perkembangan tarekat Janissary, di mana tarekat Bektashi ini memiliki pengaruh yang kuat dalam kalangan Janissary. Dakwah dalam bidang ilmu pengetahuan. Dakwah dalam bidang ilmu pengetahuan, kalau kita melihat ilmu pengetahuan ketika dinasti Turki Utsmani, sedikit sekali ilmuwan yang muncul pada saat ini karena Utsmani lebih fokus dalam bidang militer dibandingkan ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah perluasan wilayah kekuasaan. Dalam bidang ilmu pengetahuan tidak ditemukan atau tidak adalah ahli pengetahuan yang menonjol pada masa dinasti Turki Utsmani ini. Berbicara tentang dakwah dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu melalui sekolah-sekolah yang didirikan. Melalui sekolah ini, anak-anak mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu dakwah dalam bidang kebudayaan. Dalam bidang ini berkembang dengan baik pada tahun 1582 sampai 1636 Masehi dengan munculnya salah seorang penyair yang bernama Nafi. Ia bekerja di pemerintahan Murad Pasha melalui karya-karya sastra yang ditulisnya dalam bentuk puisi atau dalam bentuk qasidah. Usahanya ini mendapat perhatian dari para sultan karena mengikat hati masyarakat dan sultan yang berkuasa pada masa itu. Perkembangan Islam di Afrika Utara. Perkembangan Islam di Afrika Utara telah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab 634 sampai 664 Masehi yang mengutus Amr bin As untuk menguasai Mesir, yang kemudian secara sistematik dilanjutkan pengembangannya oleh dinasti-dinasti yang berkuasa kemudian. Peradaban Islam di Afrika Utara. Penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim di berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara. Perkembangan bidang administrasi pemerintahan, kehadiran Islam di Afrika Utara telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bidang administrasi pemerintahan. Pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, Khalifah menjabat sebagai kepala negara, baik dalam urusan keduniaan maupun urusan keagamaan. Sekian dan terima kasih dari Kelompok 2 Saman Sukma Putra, Syamsul Rico, Sylvia Rahayu, Zia Fitria, Zulfa Sarwadal Aziza, Vivi Angrini.